iman, ada rukun Islam, ada ihsan. Ihsan itu sederhana, musyahadah, muraqabah. An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah, fa innahu yarah. Beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, yakinlah Allah melihatmu. Jadi kita pengen belajar 3 hal ini dalam After Hijrah School. Belajar akidah dasar, belajar fikih fardu ain, dan belajar dasar-dasar suluk atau tasawuf ma'rifatullah. Baik, itu sedikit mukadimah. Malam ini apa judul kita? Arapi. Judul kita apa? Obat hati yang baik. Materi kita malam ini adalah tentang hati ya. Bagaimana caranya kita mendapatkan hati yang nyaman, rahatul qalb atau rahatul bal. Pikirannya nyaman, perasaannya nyaman, hatinya nyaman. Karena hari ini masalah ini jadi sesuatu yang penting. Ingat kan anak muda hari ini yang ngalamin mental issue, mental problem. Aku capek, aku kayaknya pengen, maaf ya, pengen bunuh diri aja. Atau ada yang ngerasa kayak nggak kuat lagi sampai cutting, bisa cutting di tangannya, bisa cutting di lehernya. Ada yang ngalamin trauma masa lalu, ada yang ngalamin skizo, ada yang ngalamin bipolar, ada yang ngalamin macam-macam lah. Sehingga membahas tentang hati, jiwa, mental, perasaan, pikiran itu menjadi salah satu kebutuhan anak muda hari ini. Kira-kira pertanyaannya, Nabi itu pernah ngalamin masalah yang sama nggak ya kayak kita? Kayak misalnya lelah hatinya, atau trauma dengan masa lalu, atau ngerasa capek dengan hidup, capek dengan beban. Pernah nggak Nabi ngerasain kayak gitu? Pernah nggak para sahabat ngerasain kayak gitu? Jawabannya pernah, teman-teman. Kalau nggak pernah, nggak ada ayatnya. Ketika ada ayatnya, berarti Nabi juga pernah ngalamin. Cuman capeknya Nabi itu alasannya beda sama kita. Kalau kita mungkin kan lebih ke lelah batin kita itu karena masalah urusan dunia ya. Masalah hubungan dengan seseorang, masalah pekerjaan, masalah tugas-tugas di kampus, masalah keluarga. Apalagi yang jadi tulang punggung keluarga saat ini, nah mungkin itu alasan kita. Tapi kalau Nabi, capeknya itu karena dakwah. Walaupun beliau tidak mengeluh untuk dakwah. Tapi bahwa dakwah itu melelahkan, ya. Bahwa di dalam dakwah itu Nabi mengalami banyak ujian, ya. Bahwa di dalam dakwah Nabi itu kadang-kadang sampai jatuh sakit, ya. Makanya Allah menggambarkan di dalam surat Al-Kahfi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Bisa jadi engkau, wahai Muhammad, bakhi'un nafsak, kayak susah gitu, susah hati, hampir menyakiti diri sendiri dalam arti kayak sakit, dalam arti kayak tertekan, dalam arti kayak terbeban. Nabi ngalamin itu. Atau muncul ayat wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ngerasa sendiri, ngerasa nggak punya siapa-siapa untuk curhat, berpikir apa saya salah sehingga Allah kok ninggalin saya. Sehingga Allah menjawab, aku nggak pernah ninggalin kamu wahai hambaku, wahai Muhammad. Atau inna a'tainakal kautsar. Nabi ngerasa kayak dibully dengan kata-kata butira Muhammad, butira Muhammad.
Atau Muhammad abtar, Muhammad abtar. Muhammad itu mandul, Muhammad gak punya keturunan. Setelah Nabi kehilangan Qasim, kehilangan Tahir, kehilangan Tayyib. Sehingga Nabi saking kehilangannya anak laki-laki dari Sayyidah Khadijah, belum ada Ibrahim. Lalu orang-orang Mekah mengatakan, Butira Muhammad, Muhammad itu mandul, gak punya keturunan. Lahir Qasim wafat, lahir Tayyib wafat, lahir Tahir wafat. Ada istilah ulama yang mana yang Abdullah, apakah Qasim, apakah Tayyib ataupun Tahir. Wafat, sehingga dikatakan dia itu mandul, dia nggak punya keturunan, nggak akan yang ada nerusin legasinya. Sehingga Nabi merasa sangat sedih dengan kata-kata mereka. Lalu Allah melapangkan hati Nabi, menghibur Nabi dengan surat Al-Kautsar, nikmat yang besar. Inna a'tainakal kautsar. Makanya saya kalau baca Al-Duha itu suka dipadankan dengan Al-Kautsar di dalam sholat. Al-Duha itu sama, Nabi lagi susah, dihibur dengan surat Al-Duha. Al-Kautsar juga sama, Nabi lagi susah, dihibur dengan surat Al-Kautsar. Berarti Nabi juga pernah ngalamin beban batin, pernah mengalami lelah hatinya. Bahkan pulang ke rumah mengatakan, Dasiruni zammiluni. Wahai Khadijah, selimuti aku. Itu kenapa? Karena Nabi sedang dalam keadaan tertekan. Walaupun alasan beliau lebih baik daripada alasan kita. Kalau kita urusan dunia, kalau beliau urusan dakwah. Tapi sama-sama pernah ngalamin lelah batin. Maka pertanyaannya sekarang, apa obat Nabi untuk menyembuhkan lelah hatinya? Apa syifanya, apa dawanya, apa solusinya, apa obatnya, apa terapinya? Sehingga dengan terapi itu, seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bisa menjadi orang yang rohatul bal, atau alam nashrah laka sadrak, mendapatkan kelapangan hati. Dan itulah yang akan kita pelajari malam ini. Tapi saya tidak akan ngajarin yang sifatnya motivasional. Saya pengen ngajarin yang sifatnya exercise, yang kita bisa latih nanti di rumah masing-masing. Sederhananya gini teman-teman. Dalam sebuah hadis yang sangat terkenal, Nabi pernah bilang kayak gini. Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau seseorang itu punya 3 hal ini, maka dia akan ngerasain menjadi mukmin itu indah. Menjadi mukmin itu kalau dalam bahasa Arab, halawah itu bukan sekedar manis rasa gula, bukan. Orang Arab itu suka mengistilahkan manis dalam maksud indah, nyaman, happy, berkenan, penuh kegembiraan, bahkan sesuatu yang membuat kita candu. Itu disebut dengan istilah halawah. Jadi manis di sini tuh jangan dibayangkan gula, permen, atau cookies, kue-kuehan, bukan. Halawah itu artinya sebuah isyarat tentang kebahagiaan. Ternyata kata Nabi, ada 3 hal yang menjadikan seseorang itu menjadi mukmin itu happy gitu. Karena hari ini banyak orang setelah dia hijrah, dia ngerasa terbeban justru. Banyak yang ngeluh ke saya, Ustadz, setelah hijrah kok saya banyak masalah. Setelah hijrah kok sekarang saya kayak jadi dapat banyak musibah. Kenapa kok ya saya setelah hijrah itu hidup bukan malah jadi mudah, malah makin susah. Berarti dia belum ngerasain yang namanya halawatul iman. Baru belajar thaqafah Islamiyah, wawasan Islam, bukan manisnya Islam. Wawasan akidah, bukan manisnya akidah. Wawasan tentang Allah, tapi tidak manis untuk mengenal Allah. Wawasan tentang Nabi, tapi nggak manis mengenal dan mengikuti Nabi. Wawasan tentang syariat, tapi nggak manis, rasanya syariat itu malah jadi beban. Berarti kita perlu belajar tentang halawah, bukan cuma thaqafah, bukan cuma wawasan, tapi rasa. Itulah bedanya tasawuf dengan akidah dan syariat. Tasawuf itu membahas tentang rasa. Mungkin nggak kita ngerasain Allah di hati kita? Mungkin nggak kita
kita ngerasain Nabi di hati kita? Mungkin nggak kita ngerasain Islam di dalam hati kita? Mungkin nggak kita ngerasain ibadah di dalam hati kita? Sehingga hidup itu akan terasa indah. Dan itulah yang diajarkan Nabi dalam hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 hal yang kalau kita memilikinya, kita akan ngerasain iman itu, menjadi mukmin itu indah. Menjadi muslim itu nyaman. Dan malam ini kita hanya belajar satu aja. Biar agak dalam, nggak dalam banget sih. Biar ada tambahan-tambahan exercise-nya. Apa yang pertama kalau kita pengen ngerasain menjadi mukmin itu indah, nyaman? Kata Nabi, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ketika Allah dan Rasul lebih dia cintai dari apapun juga. Selama ini kita udah mengenal Allah. Ada yang mengenal Allah lewat namanya. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Hafal Asmaul Husna. Allahu wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil hawadithi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah, dan seterusnya. Dia hafal tentang sifat-sifat 20. Bahkan dia hafal aqaid khamsin, akidah yang ikatan yang 50, baik yang wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah, begitu juga bagi Rasulullah. Artinya dia udah hafal, tapi kok dia masih sering mengeluh. Udah hafal Asmaul Husna, tapi malah berputus asa. Azan? Oh, kita dengarkan azan dulu.